Pernah nggak lo ngerasa gini? Gaji masuk, lo senyum sebentar, terus tiba-tiba hilang. Belum seminggu, saldo tinggal angka yang bikin dada sesak. Tagihan datang kayak barisan musuh. Dan lo cuma bisa bilang ke diri sendiri, bulan depan gue atur lebih benar. Masalahnya, bulan depan itu nggak pernah datang. Karena yang salah bukan gajinya, bukan ekonominya, bukan nasib lo. Yang salah itu cara lo memperlakukan uang. Dan di video ini, gue nggak mau manis-manis. Gue nggak mau bilang semua akan baik-baik saja. Karena kalau lo terus pakai cara yang sama, lo akan tenggelam makin dalam. Hari ini, kita bahas cara mengatur uang supaya lo berhenti hidup dikejar hutang. Bukan teori orang kaya, tapi realita pahit yang dialami jutaan orang. Kalau lo masih ngerasa, gue nggak punya hutang kok, tonton sampai habis. Karena banyak orang bangkrut bukan karena hutang besar, tapi karena hutang kecil yang diremehkan. Bagian 1. Kenapa orang terjebak hutang tanpa sadar? Mayoritas orang nggak bangun pagi lalu bilang, hari ini gue mau bangkrut. Nggak ada yang niat. Yang ada cuma nyicil dikit, cuma pay letter, cuma kartu kredit. Nanti juga bisa nutup. Masalahnya, uang itu nggak bocor gede-gedean. Uang bocor pelan tapi konsisten. Studi kasus nyata. Seorang karyawan gaji 5 juta. Nggak foya-foya, nggak judi, nggak investasi bodong. Tapi, pay letter 3 aplikasi. Cicilan motor, kartu kredit minimum payment, nongkrong buat healing tipis-tipis. Total cicilan per bulan, 3,8 juta. Dia hidup, tapi nggak pernah bernafas. Dan ini bukan kasus langka. Ini kasus umum, karena masalah hutang itu bukan soal uang, tapi soal emosi plus ego plus kebiasaan. Bagian 2. Kesalahan paling fatal, ngatur uang di akhir bulan. Ini kesalahan nomor 1. Orang miskin ngatur uang setelah uang habis. Orang aman finansial ngatur uang sebelum uang masuk. Lo jangan nanya, uang gue habis kemana ya? Karena itu pertanyaan orang terlambat. Pertanyaan yang benar, begitu gaji masuk, uang gue harus kemana dulu? Kalau lo ngatur uang dari sisa, lo sedang berjudi dengan disiplin lo sendiri. Dan mayoritas orang kalah. Bagian 3. Sistem dasar. Ngatur uang bukan dengan niat, tapi dengan aturan. Aturan pertama, uang nggak milik lo sepenuhnya. Begitu gaji masuk, langsung pisahkan kebutuhan hidup wajib, cicilan dan hutang, dana darurat atau pengaman, baru sisanya buat gaya hidup. Kalau lo kebalik, gaya hidup dulu, sisanya ya udah nanti, lo lagi nyiapin diri buat tenggelam. Contoh nyata, interview singkat, simulasi narasi. Gue dulu mikir nabung itu kalau ada sisa, tapi tiap bulan nggak pernah ada sisa. Setelah gue paksa nabung di awal, hidup gue justru lebih tenang. Ini bukan soal gede kecilnya uang, ini soal urutan. Bagian 4. Hutang itu bukan musuh, tapi gue nggak anti hutang, tapi ada 2 jenis hutang. 1. Hutang produktif, yang bikin kemampuan lo naik. 2. Hutang konsumtif, yang cuma bikin lo kelihatan hidup. Masalahnya, kebanyakan orang hidup di hutang tipe 2. Dan lebih parah lagi, mereka pakai hutang buat nutup hutang. Itu bukan solusi, itu lingkaran setan. Kalau lo hari ini, bayar cicilan pakai pay letter, tutup kartu kredit pakai pinjaman lain, lo bukan lagi ngatur uang, lo lagi bertahan hidup. Dan bertahan hidup itu capek, mental lo hancur pelan-pelan. Bagian 5. Strategi keluar dari hutang, realistis. Ini bagian penting, bukan motivasi, tapi taktik. Langkah pertama, berhenti nutup hutang dengan hutang. Kalau lo masih lakukan ini, stop video sekarang, karena saran apapun nggak akan bekerja. Langkah kedua, catat semua hutang, jangan ngibul. Banyak orang pura-pura nggak tahu totalnya. Padahal, tahu itu bisa diserang, nggak tahu, mati pelan-pelan. Langkah ketiga, prioritaskan yang paling mencekik. Bunga besar duluan, bukan yang paling kecil biar cepat kelar. Langkah keempat, turunkan gaya hidup tanpa drama. Ini bagian yang bikin sakit, bukan karena susah, tapi karena ego lo berontak.
lo ngerasa kok gue kayak mundur, padahal lo lagi nyelamatin diri. Bagian 6. Kebiasaan kecil yang bikin lo balik ke hutang. Perhatikan ini, reward diri sendiri. Sekali-sekali nggak apa-apa. Hidup cuma sekali. Kalimat-kalimat ini yang bikin orang nggak pernah aman secara finansial. Masalahnya bukan kalimatnya, masalahnya frekuensinya. Reward tiap minggu bukan reward, itu kebiasaan mahal. Bagian 7. Uang itu harus dikontrol saat emosi lo turun. Banyak keputusan finansial buruk dibuat saat capek, sedih, stres, ngerasa pantas dapat ini. Uang paling sering bocor bukan saat bahagia, tapi saat lo pengen kabur dari realita. Kalau lo nggak punya aturan saat emosi turun, uang lo bakal habis buat nenangin luka sesaat. Gue mau jujur, hutang itu bukan bikin lo miskin, gaya hidup tanpa kontrol yang bikin lo miskin. Banyak orang kerja keras, lembur, capek, tapi tetap tenggelam, karena mereka nggak pernah berhenti sebentar buat belajar mengatur uang. Kalau lo merasa video ini nusuk, bagus. Itu tandanya lo masih peduli sama hidup lo sendiri. Share video ini ke teman lo yang hidupnya tiap bulan kok gini lagi. Dan kalau lo mau belajar bukan cuma kerja keras, tapi berpikir lebih waras soal hidup dan uang, subscribe Bangun Pikiranmu. Karena bangkrut itu nggak terjadi tiba-tiba, tapi perlahan, diam-diam, dan konsisten. Dan hari ini, lo masih bisa berhenti. Kalau kita rangkum semuanya, masalah utang itu jarang banget soal kurang uang. Lebih sering soal kurang sadar. Sadar kemana uang pergi, sadar ke kebiasaan kecil yang kelihatan sepele, tapi tiap bulan ngerogoti hidup. Dan lucunya, banyak orang ngerasa gua kerja keras kok. Tapi tiap gajian rasanya cuma numpang lewat. Padahal yang bocor itu bukan dompetnya, polanya, cara mikirnya. Kita bahas tadi, hutang konsumtif, gaya hidup naik sebelum penghasilan naik, dan keputusan emosional yang dibungkus kata reward diri. Itu bukan reward, itu jebakan. Gue paling kena di bagian ini sih. Utang bukan karena darurat, tapi karena pengen kelihatan aman. Banyak orang ngutang biar kelihatan hidupnya baik-baik aja. Padahal di belakang napasnya ngos-losan. Dan solusinya bukan instan, bukan trik sulap, tapi langkah kecil yang konsisten. Catat, batasi, pilih prioritas, dan ini yang paling susah, berani bilang tidak. Tidak ke diskon yang nggak perlu. Tidak ke cicilan yang bikin tenang sesaat tapi stres panjang. Tidak ke gaya hidup orang lain yang sebenarnya bukan hidup kita. Kalau kamu nonton sampai sini, jujur aja, mungkin kamu lagi di fase cukup capek. Capek mikirin tagihan, capek pura-pura tenang, capek bilang nanti juga beres, padahal tahu belum ada rencana. Dan itu nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau kamu capek tapi tetap ngelakuin hal yang sama. Karena di titik itu, utang bukan lagi masalah keuangan, tapi masalah kebiasaan. Kita nggak bilang hidup hemat itu menyenangkan setiap hari, tapi hidup tanpa hutang yang mencekik itu jauh lebih tenang. Tidur lebih nyenyak, kepala lebih ringan, pilihan hidup lebih luas. Mulai dari satu keputusan kecil minggu ini, satu pengeluaran yang kamu hentikan, satu cicilan yang kamu susun ulang, satu kebiasaan yang kamu stop. Nggak perlu sempurna, cukup lebih sadar. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial itu bukan soal kaya raya, tapi soal kendali. Kendali atas uang bukan dikendalikan oleh uang. Kalau video ini kena di kamu, tulis di komentar. Kebiasaan apa yang mau kamu ubah mulai bulan ini, biar kamu nggak jalan sendirian. Dan kalau kamu ngerasa konten seperti ini ngebantu kamu mikir lebih jernih, jangan lupa subscribe channel Bangun Pikiranmu dan nyalakan loncengnya, biar tiap bahasan berikutnya kamu nggak ketinggalan. Kita lanjut di video berikutnya, karena urusan uang itu bukan cuma soal angka, tapi soal cara berpikir. Sampai ketemu, jaga keputusanmu, karena satu keputusan hari ini bisa nentuin hidupmu bertahun-tahun ke depan.